Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam pemahaman Alkitab Dewasa GKI Taman Cibunut, Bandung. Kiranya damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saya berharap kita semua sehat, semangat dan tidak kehilangan sedikit pun waktu untuk merasa bahagia. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini dalam PA Dewasa saya Pendeta Samuel Adi Perdana ditemani oleh Grace Victoria. Calon pendeta GKI ya. Dan tema kita pada PA hari ini adalah jangan sesat. Dari Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 16. Kita akan merenungkan bagian itu, Grace. Iya, Pak. Kita akan mulai PA ini dengan bernyanyi bersama-sama sebuah pujian dari NKB nomor 193. Aku hendak tetap berhati tulus. Ibu Bapak, Saudari-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di malam hari ini Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh memimpin kegiatan kami yang boleh kami lakukan hari ini. Sekarang kami hendak melakukan PA, berkati PA kami pada hari ini sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap harinya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan kita seperti yang tadi Pak Sam bilang dari Galatia 6 ayat 7 sampai 16 akan saya bacakan untuk kita semua. Galatia 6 ayat 7 sampai 16. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab
bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik mereka. Oke. Ternyata sampai segitu aja Pak pembacaan kita hari ini. Ya. Kebablasan Pak mau sampai akhir. Oh iya, silakan. Iya, nats yang kita baca ini tadi dibacakan oleh Grace, itu merupakan nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nasihatnya ini ditujukan kepada dua kelompok. Yang pertama, kelompok orang Kristen yang masih memegang adat Yahudi atau hukum Taurat, hukum Yahudi, dan orang-orang Kristen yang tidak memegang hukum Yahudi. Kalau kata Rasul Paulus itu orang Kristen yang hidup dalam kasih karunia Tuhan ya melalui penyaliban Yesus Kristus. Nah, rupanya dua kelompok ini juga bersitegang gitu. Ya, jadi yang Kristen dipenuhi dengan mematuhi hukum Taurat itu menekan orang-orang yang tidak lagi memegang hukum Taurat, bisa jadi bukan orang Yahudi juga gitu ya. Nah, ini saling mempengaruhi gitu satu dengan yang lain. Seperti itu kira-kira. Iya Pak, berarti dari surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Galatia ini terlihat ada dua kubu ya Pak, antara yang Kristen dengan kelompok Yudaisme, begitu Pak? Iya. Nah, yang paling penting di sini adalah Rasul Paulus menekankan tentang sebaiknya di dalam iman kepada Kristus, umat Kristen baik itu Yahudi ataupun bukan Yahudi setia dengan gaya hidup yang disemangati oleh Roh. Ya, jadi oleh Roh, bukan gaya hidup yang dibimbing oleh daging. Nah, kalau Grace ingat ya tentang roh dan daging ini dalam Galatia pasal 5 ya tentang buah-buah roh itu. Iya, betul Pak. Nah, itu arahnya ke sana. Tetapi kita lihat dulu Galatia 6 ayat 7 dan 8 yang menjadi peringatan Rasul Paulus tentang hal yang saya sebutkan tadi, lebih mementingkan sebagai orang Kristen itu gaya hidup yang disemangati roh daripada yang dibimbing oleh daging. Coba Grace bisa bacakan ayat Galatia 7 dan 8 itu ya. Oke, Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, pembedaan ini tegas sekali karena sebelumnya pada ayat 19 sampai 23 pada Galatia pasal 5 dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus membedakan sangat tajam apa itu buah roh dan apa itu buah dari kedagingan kita. Ya, mungkin untuk penyegaran kita bisa melihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23 itu ya. Jadi orang Kristen yang dibimbing oleh roh itu pasti hidupnya akan jauh dari keinginan-keinginan daging yang buah-buahnya itu seperti penyembahan berhala, yang buah-buahnya itu niatnya itu cepat marah ya. Kemudian ada kedengkian, kemabukan, perselisihan, iri hati, kemudian juga lebih condong mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya gitu. Tegas sekali di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23 itu, Grace. Berarti Pak, ini juga menjadi pembeda antara orang Kristen saat itu dengan kaum Yudaisme ya Pak. Bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Iya, ada pertentangan ya. Jadi tidak semua orang Kristen yang Yahudi ini memelihara hukum Taurat ya. Tetapi orang Kristen yang Yahudi ini juga tidak semua sebetulnya memaksakan, tetapi ada kelompok yang memaksakan orang Kristen itu tetap mematuhi hukum-hukum Taurat ya. Misalnya salah satunya seperti harus bersunat misalnya. Ya, sering dikatakan Ya, dalam bacaan. padahal selain bersunat takut atau mematuhi Taurat gitu ya. Padahal Rasul Paulus juga melihat mereka sebetulnya nggak semuanya bisa mematuhi hukum Taurat itu. Tadi Grace baca ya di ayat keberapa itu? Ayat yang ke-13, Pak. Nah, coba dibaca. Ayat 13 ya, Pak. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Nah iya, jadi kebanggaan hidup sebagai apa ya, orang Yahudi yang disunat dan apa melakukan tindakan-tindakan religius yang diatur oleh hukum Taurat itu semacam kayak sebagai apa ya, tindakan lahiriah yang kosong, yang kosong gitu ya. Tanpa Tindakan makna ya, cuma Pak. cuma sekedar apa ya, pamer aja gitu, cuma sekedar menunjukkan gitu. Nah, ini saya sunat berarti sudah mematuhi hukum Yahudi gitu ya. Seperti kayak Yesus pernah menegur kan orang-orang, jangan kamu berpikir kamu itu sebagai anak Abraham gitu ya. Aku bisa menjadikan batu-batu ini menjadi anak Abraham ya kan. Jadi bukan hanya kebanggaan itu gitu. Nah, yang penting di sini justru dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 16 ini Rasul Paulus ingin mengatakan soal fokus ya, fokus. Sebagai orang Kristen itu fokusnya apa sih? Bukan lagi membanggakan hal-hal lahiriah, apalagi pada konteksnya itu orang Yahudi yang terikat dengan Taurat. Taurat itu bukan tidak perlu membanggakan Taurat dan hukum sunat itu ya, tidak perlu. Yang perlu dibanggakan itu adalah hidup beriman bahwa aku sebagai seorang Kristen itu telah ditebus oleh Kristus, telah dijadikan ciptaan yang baru oleh Allah melalui Yesus Kristus. Aku dimiliki Allah. Nah inilah Rasul Paulus mengajak kepada dua kelompok ini, yang satu menekan, yang satu ditekan itu, jangan ribut masalah hal-hal lahiriah yang diatur oleh Taurat. Kebanggaan kita dalam Kristus bukan itu lagi gitu. Tetapi kebanggaan kita adalah, ya ini saya bangga karena saya dijadikan ciptaan baru. Udah ditebus gitu. Saya jadi milik Allah gitu. Nah inilah yang harus menjadi kebanggaan orang Kristen dari dua kelompok ini. Gitu, ya. Jadi yang menekankan Taurat itu, lepaskan itu. Banggalah sebagai orang Kristen karena sudah ditebus oleh Kristus. Dan jangan menekan orang yang tidak memelihara hukum Taurat. Karena bukan itu kebanggaannya lagi gitu, tetapi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus gitu. Berarti di sini Rasul Paulus tuh mengingatkan untuk nggak harus bahas yang basic-basic lagi gitu ya Pak, karena sunat itu mungkin suatu syarat, tapi bukan itu doang tujuan dari sebagai orang Kristen begitu ya Pak. Mengikut Kristus bukan berdasarkan sunat atau tidak bersunat, tetapi seperti yang tadi Pak Sam bilang, ya kita mau dilahirkan secara baru, kita sebagai milik Allah gitu ya Pak. Ya, jadi kalau saya tegaskan dari apa yang katakan Grace, sadarilah gitu, bahwa kamu ini bukan orang yang terikat oleh Taurat dan harus mematuhi hukum Taurat, ya, dan dengan itu kamu bangga gitu. Tetapi kamu telah ditebus oleh Kristus, dan kondisi kamu ditebus oleh Kristus sekarang ini gitu. Saya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itulah yang harus kita banggakan gitu. Ya, jadi ya tentu misalnya hukum Taurat yang berkata hormati hari Sabat ya penting juga gitu loh, ya.
Tetapi bukan itu kebanggaan kita gitu. Tapi penebusan dalam Kristus. Jadi mungkin kalau di Kristen, kalau kita sekarang ya, bukan kita bangga karena kita mungkin di gereja itu rajin pelayanan ya misalnya, atau dapat posisi pelayanan-pelayanan yang ya gengsi lah gitu ya, seperti jadi ketua komisi misalnya, seperti jadi majelis penatua gitu ya, ketua majelis misalnya. Bukan itu. Kebanggaanmu satu aja, bahwa aku telah ditebus oleh Kristus, itulah aku bangga gitu. Nah seperti itu. Berarti Pak, kebanggaan menjadi milik Kristus ini menjadi titik awal gitu ya Pak. Seharusnya jemaat, umat mau saat itu ataupun saat ini juga melangkah gitu. Setiap melangkah kita menyadari bahwa saya nih bangga, saya milik Kristus, begitu ya Pak? Iya, jadi kebanggaan kita sekali lagi, saya milik Kristus, itu aja selesai. Iya Ya, Pak. bukan bangga pendidikan saya tinggi gitu ya. Wow. Bukan bangga lagi saya punya harta benda yang banyak. Bukan itu kebanggaan kita. Kita dihormati, punya posisi tertentu di masyarakat. Bukan gitu ya. Itu justru bagi Rasul Paulus, kalau kita sampai bangga ke sana, sama aja kita menyembah berhala. Oh. Iya. Ya. Kebanggaan diri yang lain selain kita bangga sebagai milik Kristus, kebanggaan diri yang lain selain kita bangga sebagai milik Kristus, kita berarti sudah menyembah berhala. Ya, Kebanggaan yang salah. Ya, Dan disinilah jangan sesatnya tuh, jangan salah bangga. Jangan salah bangga. Iya. Berarti Jangan salah berbangga gitu. berarti maksud tema ini tuh jangan sesat itu bukan cuman Iya. nggak tahu tempat, nggak tahu arah ya Pak. Iya gitu. Tapi jangan sampai kita tuh salah, Ibu Bapak, kita tuh bangganya sama siapa selama ini gitu ya. Iya, bangganya terhadap apa gitu, Terhadap tentang apa? diri kita gitu ya. Iya, kalau kita levelnya masih bangga dengan prestasi hidup kita, masih bangga dengan harta Kesuksesan kita, yang dimiliki. nah itu gitu, Pak. remeh. Ya, kebanggaan yang yang tidak seharusnya dibanggakan gitu. Itu masih apa Pak? Berarti kedagingannya masih melekat begitu ya Pak? Kedagingannya masih melekat dan itu bisa dianggap sebagai penyembahan berhala juga. Oh, ya. Tapi ya Grace, bukan berarti ya udahlah harta kita kalau gitu kita buang, bukan. Bukan. Justru karena kita titik fokusnya bangga sebagai pengikut Kristus, maka harta kita itu pun harus kita kelola di tengah kebanggaan kita sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Berarti Gitu. dasar kita mengelola itu ya karena rasa bangga itu ya Pak? Iya, ketika kita punya posisi tertentu di tengah masyarakat, ya misalnya, nah posisi di tengah masyarakat itu kita dipercaya memimpin, kita harus memimpin, dipimpin oleh kebanggaan kita Ya. sebagai milik Kristus. Salah satu contoh yang paling gampang, kalau kita lihat orang korupsi misalnya ya, kita Iya. mencari keuntungan, sekarang kan tuh ada berita kan, yayasan yang ngumpulin uang ya untuk fakir miskin atau orang nggak mampu gitu, terus ternyata apa? Uangnya dipakai sendiri. Ya. Nah ini berarti kebanggaannya terhadap uang. Nah kalau orang Kristen ditempatkan seperti itu misalnya, uang itu dia kelola ya dia berikan kepada orang miskin gitu. Nah kenapa misalnya sampai misalnya berkorban nih, uangnya sendiri yang akhirnya dia berikan ya, itu yang betul gitu loh, karena bagi dia kehilangan uang itu ya sudah gitu loh ya, karena bukan ini yang kubanggakan ya. Yang kubanggakan itu adalah aku telah menjadi milik Kristus gitu. Jadi apapun yang kita lakukan ya itu harus disetir ya istilahnya oleh kebanggaan kita sebagai pengikut atau milik Kristus. Itu yang Rasul Paulus tekankan gitu terhadap orang yang Kristen yang Yahudi yang menekankan Yudaisme itu, kemudian kepada orang yang ditekan ya orang Kristen yang ya mungkin imannya masih lemah gitu ya, diminta untuk memelihara hukum Taurat atau adat-adat Yahudi
dan dipaksa kebanggaannya itu gitu, padahal bukan itu kebanggaannya. Padahal tadi saya mau tanya Pak, kalau tadi contoh kemelekatan daging, kedagingan itu orang-orang jemaat saat itu adalah dengan menyembah berhala. Baru saya tuh mau tanya gini Pak, emang jemaat sekarang masih ada orang Kristen yang menyembah berhala? Tapi tadi Bapak udah nyampaikan, oh menyembah berhala bukan berarti cuma sekedar apa Pak, beribadah gitu terhadap benda atau sesuatu, tapi juga memegahkan apa yang bukan sesuatu apa milik Kristus gitu ya Pak. Kita bukan bangga terhadap kepemilikan kita atas Kristus gitu ya Pak. Iya, contoh gampang ya, contoh gampang. Di mana gerejamu Grace gitu ya, misalnya nih. Misalnya kita sebut saja gereja kecil gitu ya. Oh di gereja Grace Penebus misalnya ya, gerejanya kecil gitu. Wah gereja kecil itu gitu ya. Saya dong kayak Taman Cibunut, gedungnya megah ya, pelayan-pelayan musiknya hebat ya, terus kemudian apa itu sarana prasarananya luar biasa, oke semua. Gitu. Nah ketika orang bangga sama ini, dia salah. Dia menyembah berhala. Gitu. Berarti itu menyembah fasilitas gereja ya Pak, menyembah gedung Iya. gerejanya. Nah kalau ada orang yang bangga berjemaat di GKI Taman Cibunut, kebanggaannya itu harus diwarnai oleh kebanggaan dia sebagai orang Kristen. Misalnya nih, Cibunut warganya itu persembahannya satu kali kebaktian aja puluhan juta gitu misalnya. Nah kebanggaan ini harus diwarnai persembahan yang puluhan juta itu dipakai buat apa aja. Oh, jadi bukan cuma nominalnya ya Pak? Bukan nominalnya. Jadi gampangnya persembahan yang kita dapat itu diwarnai oleh kebanggaan kita sebagai orang Kristen, dia akan berbuah apa? Kalau hanya sekedar berbuah ganti-ganti AC ya, berbuah nambah-nambahin kursi lagi, ya tidak ada buah yang lebih dari itu. Misalnya membangun kehidupan orang-orang yang membutuhkan, ya anak-anak yang tidak mampu sekolah, ya itu perlu dipertanyakan itu kok bisa gitu. Kebanggaan terhadap iman kepada Kristus, saya milik Kristus, kok kita cuma membangun hal-hal yang mati gitu. Kan kursi, ngecat itu kan hal-hal mati. Ya, padahal Kristus dalam karya hidupnya selalu memulihkan orang-orang atau sesama yang tidak lain adalah makhluk-makhluk Allah yang hidup. Iya kan? Nah itu kira-kira ya yang saya bisa lihat nasihat Rasul Paulus ini ke situ gitu arahnya. Berarti Pak bisa juga dikatakan kita ini bangga sebagai orang Kristen dengan bagaimana kita ini punya relasi dengan Kristus gitu ya Pak. Nah itu dia. Jadi betul apa yang kata Grace itu, kebanggaan itu juga tidak sekedar saya punya iman kepada Kristus, tetapi saya punya relasi. Semakin hari semakin baik dengan Kristus. Karena apa? Saya bangga. Bangga. Seperti kayak orang tua kita gitu loh, kalau bangga sama anaknya ya. Anaknya diceritain Anak terus. diceritain semua, orang se-RT tahu anaknya, orang se-RW tahu anaknya, orang segereja tahu anaknya. Kenapa diceritain terus? Dia bangga. Kalau dia punya 3 anak, lalu dia bangga sama anak yang kedua, yang diceritain mesti anak yang kedua terus. Itu orang bangga gitu. Ya kan? Nah, kalau kita bangga terhadap iman pada Kristus, ya kita menceritakan Kristus terus dari kata dan perbuatan, dan tentu relasi kita semakin lama semakin kental ya, dengan Kristus gitu ya. Dan itu pasti berdampak dalam kehidupan dengan sesama, pasti itu. Dan justru mungkin sebaliknya ya Pak, ketika kita tidak bangga dengan sesuatu, mungkin tadi orang tua ini nggak bangga punya anak gitu, pasti nggak diceritain apa-apa Pak. Iya, Disembunyiin Pak, anaknya nakal, diem. Iya. Bu, kemarin anaknya ini ya mukul anak saya ya, enggak gitu, mungkin disembunyiin. Iya. Tapi kita sebagai orang Kristen harusnya ya bangga gitu ya Pak, Betul. punya Allah gitu. Betul. Kok masih disembunyiin gitu. Iya, orang bangga kan. Nah justru Ya. salah satu hal ya, tadi Grace coba bisa baca apa tuh yang masalah dianiaya itu loh, untuk menghindari aniaya itu loh Grace. Ya di situ
ayat 13 kalau nggak salah ya Grace ya. Ayat yang ke-12 Pak. 12, oke siap. Ya. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah, itu peringatan yang keras juga gitu loh. Kadang-kadang ketika kita menunjukkan kebanggaan kita terhadap iman Kristen, misalnya seperti lagu tadi, kita tetap berhati tulus, ya kita tetap memperlakukan orang yang mungkin dianggap orang lain itu udah jelek gitu ya, kita tetap memperlakukan baik gitu ya. Orang akan mengejek kita, ngapain sih orang kayak begitu diurus gitu. Tapi kita tekun mengurusnya, sekalipun kita juga kewalahan ngurusnya gitu loh. Nah kita tuh nggak boleh putus asa karena itu gitu ya. Karena perjuangan-perjuangan yang baik itu gitu. Sekalipun kita juga mungkin sebagai orang Kristen juga kadang-kadang banyak ejekan-ejekan ya, itu nggak boleh takut. Nah orang-orang yang diprotes oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya ini orang-orang yang ya udahlah daripada kita dijauhin sama orang karena iman kita, makanya perbuatan-perbuatan daging itu suka muncul. Seperti yang dinasihatkan Paulus pada Galatia pasal 5 tadi tentang kedagingan itu. Kita masih senang pesta pora, mabuk-mabuk gitu ya. Kenapa? Menyesuaikan diri sama masyarakat, menghindari kebanggaan kita pada salib Kristus ya, penebusan Kristus. Nah, itu yang dimaksud Rasul Paulus. Jadi ya tantangan sebagai orang Kristen banyak. Ya, banyak gitu. Tapi kalau belajar hari ini ya Pak, juga diingatkan bahwa kita nih hidup nggak dilepas gitu loh Pak sama Yesus sama Allah, tapi ada Roh Kudus gitu Pak. Makanya ada hidup di dalam Roh, bukan di dalam kedagingan. Betul. Nah itulah kalau kita bangga pasti ya kayak inilah Grace HP kita ya, wifi-nya gitu. Kalau kita hidupin wifi kita, mesti dia nyari sinyal kan, benar nggak? Ya nyari sinyal gitu, dia bisa nemukan sinyal macam-macam. Cuma masalah sinyalnya itu di lock apa enggak kan kita bukan urusan ya. Nah, kita juga gitu. Ketika kita bangga sebagai orang yang ditebus Kristus milik Allah, maka yang kita cari seperti sinyal tadi ya Allah gitu. Dan Allah dalam hal ini Roh Kudus yang akan menuntun kita. Ya, klik dengan kita gitu. Nah, jadi kita mencari, Roh Kudus menemukan, nyatu gitu. Jadi kayak helm klik gitu ya. Ya, kayak lampu kita klik terang gitu. Plek gitu. Nggak ada sesuatu yang lambat-lambat gitu, langsung gitu ya. Itu seperti yang Grace katakan itu pasti kita akan menemukan Roh Kudus, pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus karena itu naluri itu Grace. Ya, kebanggaan itu menolong kita mencari yang kita banggakan, dan dalam bentuk Roh Kudus, Roh penolong itulah kita akan bertemu dan dituntun gitu. Iya ya Pak. Oh menarik ya Pak bahas kitab Galatia ini. Tapi di sini apa sih Pak yang bisa Bapak sampaikan ke ibu bapak dan saudara-saudara yang ada di rumah? Jangan sesat, maksudnya tuh jadi jangan sesat itu. Jangan sesat yang seperti apa? Jangan gagal fokus tentang apa yang harus kita banggakan. Contoh Pak? Ya, tentu jawabannya tadi kan bangganya terhadap Kristus ya. Iman kepada Kristus, dimiliki Kristusnya. Jangan gagal fokus gitu. Gagal fokus ya. Kalau ibadah ya ibadah, jangan main handphone begitu ya Pak? Ya, salah satunya ada anggota jemaat yang selalu ngingetin saya, Pak dari mimbar tolong disampaikan jangan main HP gitu ya. Orang-orang ngajak ya, marilah kita membaca ayat sekian lektornya nih ya. Semua orang kelihatannya kan buka HP tuh Grace. Ngapain coba? Buka Alkitab Pak? Iya buka Alkitab gitu. Tapi anggota jemaat ini sering lihat bukan buka Alkitab, tapi update status di Facebook. Atau jangan check out dari online shop Pak? Bisa gitu. Nah ini gagal fokus. Orang bangga pada Kristus, kok di acaranya Tuhan yaitu ibadah, kok bisa memperhatikan yang lain.
Ini Kita sebagai orang Kristen tuh belum apa ya Pak, itu menunjukkan belum sepenuhnya bangga. Karena kalau bangga kok bisa-bisanya gagal fokus gitu maksudnya iya ya. betul Grace. Kalau orang bangga itu yang lain-lain itu Nggak mungkin pasti diduakan ya, nggak mungkin nggak akan mendua. menduakan yang dibanggain gitu. Pasti ya. Dan satu hal lagi gini Grace ya. Saya terkesan dengan para pelawat lansia kemarin Grace juga ikut kan ya. Mengunjungi Tante Tina, pelawat-pelawat itu, ada Tante Paula ya, dan waduh luar biasa ya. Pelawat-pelawat itu sekitar berapa ya, kita 6 orang ya, Berenam Pak. berenam mengunjungi Tante Tina. Kita bilang dulu sama anak-anaknya boleh nggak Boleh dikunjungin. datang nggak? Duh, Bapak Ibu dan Saudara, Tante Tina luar biasa, dan apa yang dikatakan Tante Tina, sebagai pelawat saya penuh sukacita dan itu melekat dalam hati saya sukacitanya itu. Wah, wajahnya itu berseri-seri, dan Tante Paula apa? Nyanyi terus menghibur Tante Tina ini sebagai pelawat. Ya, dikit capek minum, tapi itu terkenang terus gitu loh. Ya, tidak momen yang tidak terlupakan. Artinya apa Bapak Ibu? Belajar dari mereka ini saya Grace ya. Kita ini kan pandemi udah 2 tahun ya. Kita terpenjara oleh aturan-aturan, alat-alat, teknis ya. Teknologi semuanya ya. Streaming apa onsite gitu ya. Atau hybrid. Hybrid gitu ya. Sentuhan-sentuhan personal tuh Hilang. semakin kurang ya. Nah sekarang bukannya berarti kita tidak mau mematuhi peraturan pemerintah tentang kesehatan. Tidak ya. Kalau pemerintah bilang tidak boleh onsite kebaktian, ya udah kita ikutin. Taat. Ya, tapi jangan adaptasi yang minimalis. Karena rasa bangga ini akan membuat kita semakin kreatif sebetulnya. Iya, semakin Pak. kreatif. Oma-oma tadi yang perlawatan tadi kunjungan kan, Kunjungan. tapi tetap pakai prokes kan. Pakai masker. Iya, pakai prokes. Dan juga jamnya ditentukan, jangan lama-lama sesuai dengan Jangan apa lama-lama, yang kita taat pemerintah aja dengan bilang. itu. Iya. Waktu yang tidak lama cuma 10 menit memberi kebanggaan yang luar biasa. Yang dilawat dan yang melawat. Ya, luar biasa itu. Dan itulah apa ya? Kebanggaan sebagai Pak. murid Kristus yang tak terhentikan tuh sebetulnya membuat orang-orang Kristen semakin kreatif Betul. dalam menampilkan hidupnya sebagai murid-murid Kristus gitu. Bukan malah semakin ya udahlah gitu. Iya Pak, kemarin saya terkejut gitu ya Ibu Bapak. Umurnya Oma Paula ini 91 tahun Pak. Iya. Sudah punya cicit. Iya. Dan masih begitu aktif, dan saya merasakan bahwa Oma ini sungguh bangga memiliki Kristus gitu. Apa Pak? Enggak pernah mengeluh gitu. Mungkin Oma cuma bilang saya sudah kurang pendengarannya. Tapi apa yang dia lakukan gitu, apa yang ia sampaikan gitu, wah menginspirasi dan penuh menunjukkan bahwa ya ia bangga memiliki Kristus. Nah itu, dan satu hal lagi ya Grace, kalau kita lihat oma-oma itu, ini juga mengajarkan kepada kita, ketika kita diberi posisi untuk melayani di gereja, maka kebanggaan kita itu tadi satu, bahwa saya dalam melayani itu, ya, karena saya bangga menjadi milik Kristus atau murid Kristus. Kebanggaan kita itu bukan pujian. Iya. Waduh, kerjaan kita nggak dihargain, lalu kita ngambek. Ah, itu gagal fokus. Nah itu sesat. Jangan sesat. Jangan bangga terhadap sesuatu hal yang bukan Kristus. Nah itu. Jadi Pak, apa-apa yang ingin Bapak sampaikan kepada ibu bapak saudara-saudara yang ada di rumah yang ikut PA hari ini juga sebelum Bapak mengakhirinya dalam doa syafaat. Tema kita kan jangan sesat ya, tapi saya sedikit mau geser ya. Jangan gagal fokus dalam hidup ini. Satu hal saja yang harus kita banggakan, saya dimiliki oleh Kristus. Kebanggaan itu mewarnai peran kita dimanapun kita berada. Sebagai anggota keluarga,
kita berperan dengan diwarnai kebanggaan sebagai milik Kristus. Di tengah gereja, pelayanan, ya, kita diberi kepercayaan ini dan itu. Warnailah dengan satu kebanggaan bahwa saya dimiliki oleh Kristus, ditebus oleh Kristus, kebanggaan seperti itu. Di masyarakat peran kita, ya, warnailah dengan kebanggaan itu. Ya, jangan bangga terhadap selain dimiliki oleh Kristus. Jangan gagal fokus. Oke Kak, Pak boleh tutup PA hari ini dalam doa syafaat. Bapa yang terkasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah mengajak kami semua untuk menemukan apa yang sesungguhnya berharga dalam hidup kami dan kami banggakan, yaitu dijadikan ciptaan baru melalui Yesus Kristus yang telah menebus kami dari hukuman maut karena dosa-dosa. Biarlah segala pikiran, segala perkataan dan perbuatan, dan banyak peran yang dipercayakan kepada kami diwarnai oleh kebanggaan menjadi milik Kristus. Kami serahkan semua rencana-rencana hidup kami. Kami serahkan semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami percaya kami akan berjalan dipimpin oleh Roh-Mu dan kami akan menikmati hari demi hari dalam kehidupan kami. Dan buah-buah Roh yang ada dalam diri kami akan nyata di tengah keluarga dan dimanapun kami berada. Inilah doa kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Samuel untuk PA-nya hari ini. Sama-sama Grace. Ya, selamat malam Ibu Bapak. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hacken erosion illusion for your and for me. Erosion illusion that's hard not for me. So it's a leven we zijn toch gelijk. Rozen illusion of je arm bent of vrij of je arm bent